Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 267 Hotelmu tidak perlu tutup lagi. Pada jam 8 malam, banyak mobil mewah di depan Hotel Tiandu di kota Bandung. Para pengusaha dan VIP berkumpul, dan banyak pejabat penting pemerintah hadir. Rencana Nancy Group adalah investasi yang dinegosiasikan langsung dengan pemerintah. Ketika mereka mendengar bahwa 100 miliar diinvestasikan untuk mengembangkan industri obat tradisional Jawa, pemerintah langsung menyetujui, mendedikasikan penelitian, penempatan, dan penanganan khusus sejak pertemuan Kili 3 hari lalu. Setelah grup dan Henry pergi, Gunawan Suroso mulai bersiap. Hanya dalam 3 hari, itu diluncurkan sepenuhnya. Sebuah keajaiban, benar-benar sebuah keajaiban. Namun keajaiban terletak pada penciptaan. Investasi Nancy Group sebesar 100 miliar merupakan hal yang mengejutkan dan merupakan peluang bagi pengembangan kota Bandung. Penanaman, produksi, pemrosesan, dan kerjasama Nancy Group dengan Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung untuk membangun basis layanan kesehatan dan proyek lainnya semuanya merupakan bidang baru, dan masing-masing bidang tersebut memecahkan penghidupan warga Bandung dan meningkatkan reputasi kota Bandung. Begini bagaimana mungkin rencana kita tidak menarik dan tidak dapat didukung pemerintah. Gunawan Suroso melihat bahwa rencana tersebut berjalan dengan lancar, dan memikirkan bimbingan dan saran Henry mengenai rencana tersebut. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya ingin mengundang Henry untuk menjabat sebagai wakil ketua perusahaan, dan juga mengerti mengapa dia ingin menikahinya, putri berharga bagi. Hanya saja, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi matanya penuh harapan. Ketika Henry dan Mariam tiba di pintu masuk Hotel Tiandu, mereka dihentikan oleh petugas keamanan karena menginginkan undangan, seperti di banyak novel. Undangan? Bagaimana bisa ada undangan? Karena dia dan Gunawan Suroso adalah musuh di depan orang luar. Tidak mungkin mengiriminya undangan. Saya datang untuk menginap di hotel, bukan untuk menghadiri pesta koktail, kata Henry dengan suara dingin. Petugas keamanan itu tertegun sejenak ketika mendengar bahwa dia akan datang untuk menginap. Namun dia langsung berkata sambil tersenyum, hotel tidak akan check-in hari ini karena ada pesta koktail. Apa? Henry marah saat itu. Ya, hanya marah. Karena dia sedang mencari masalah dan kesini untuk menimbulkan masalah. Tentu saja dia harus bertindak lebih realistis. Penjaga keamanan gemetar ketakutan. Dia mengenal Henry, tetapi dia tidak mendapat undangan. Hotel saat ini kekurangan tenaga kerja dan tidak ada cara untuk mengakomodasi hotel dalam waktu singkat. Saat kedua kubu sempat menemui jalan buntu, tiba-tiba terdengar hinaan dari belakang. Siapa yang menghalangi jalan? Kamu tidak mau main-main, kan? Henry tersenyum ketika mendengar suara itu, dan Mariam hanya bisa mengerutkan kening. Begitu suara itu turun, Sen Haoge berjalan mendekat. Henry mendongak dan melihat Sen Haoge berjalan di depan, Hongbo sedikit di belakang, dan Wang Huiyi mengikuti di belakang seperti seorang pengikut. Sen Haoge juga tercengang saat mengetahui bahwa itu adalah Henry. Ketika dia melihat Mariam, dia tercengang. Tepatnya, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Hanya dalam beberapa hari, Mariam menjadi lebih bersinar dan kulitnya tampak baru.
Maryam merasakan tatapan Sen Haoge dan sangat tidak puas dan memelototinya. Tapi kali ini, mata Sen Haoge berubah menjadi menawan, dan dia benar-benar merasa hatinya bergetar. Henry, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba menjadi marah saat melihat tatapan cabulnya. "Sial, kamu berani melihat istriku seperti ini. Aku berencana menyiksamu, tapi aku tidak menyangka kamu akan muncul di depan pintuku hari ini." Henry tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Sen Haoge. Tepat ketika tangannya hendak bersentuhan, 4 tinju datang dari belakangnya pada saat yang bersamaan. Bang-bang, terdengar. Henry tidak bergerak, dan keempat orang itu mundur 3 langkah pada saat yang bersamaan. Mata keempat orang itu penuh dengan keterkejutan, dan pandangan Henry terhadap mereka juga berubah. Kualitas pengawal di sekitar Sen Haoge telah berubah. Kali ini pengawalnya cukup mumpuni. Tentu saja, dia masih mencari pelecehan di depannya hanya karena serangan mendadak. 40% kekuatannya tidak terpakai. Ketika Sen Haoge melihat keempat pengawal itu hampir mengalahkan Henry, dia langsung sangat gembira. Dia memandang Henry dan berkata dengan wajah sinis, "Asisten Henry, apa yang Anda dan Direktur Maryam lakukan sekarang?" Implikasinya jelas. Masih ada satu orang yang mengaku sebagai ketua, tetapi perusahaannya sudah bubar, dan yang disebut asisten tidak diketahui sebagai asisten kerja, asisten kehidupan, atau asisten tempat tidur. Ketika Maryam mendengar kata-kata Sen Haoge, dia langsung menjadi sangat marah. Ketika dia hendak marah, Henry menghentikannya. "Bukankah ini rencana miliarder?" Hongbo berkata di sampingnya. "Bisakah dia? Saya rasa dia tidak memiliki kemampuan itu." Wang Huiyi juga mencela dari samping. Wajah merah muda Maryam memerah karena marah. Jika Henry tidak menahannya, dia pasti ingin naik dan memukuli 3 orang dengan kejam. "Oh, kalian bertiga. Sayang sekali jika kalian tidak menjadi imajinasi," Henry tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Tidak marah, ketiga orang itu saling memandang dan semuanya terkejut. Mereka hanya sengaja ingin mengganggu Henry. Di satu sisi, mereka mempertahankan pengawalnya sendiri, dan di sisi lain, mereka mengira ada banyak pejabat penting pemerintah di belakang mereka. Majulah. Jika mereka benar-benar menemukan cara untuk memasukkan Henry di kantor polisi, dia mendapat panen yang bagus. Meskipun Henry tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga orang itu, dia sudah memiliki pemikirannya sendiri. Dia bahkan memandang ketiga orang itu dengan simpati, berharap mereka bisa bertahan di aula untuk sementara waktu. "Halo, Dr. Wang." Henry mengabaikan ketiga orang itu dan memandang Dr. Wang dan Sekretaris Komite Partai Kota Mang Dede di belakang mereka untuk menyapa. "Teman kecil Henry, mengapa kamu ada di sini, Dr. Wang?" Jelas terkejut. "Apakah kamu akan pergi ke pesta koktail?" dia bertanya lagi. Saat ini, ketika Sen Haoge dan yang lainnya melihat Sekretaris Partai Kota, mereka semua menjadi sopan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Pesta koktail? Tidak, tidak, tidak. Saya merasa tidak enak melihat Nancy Group. Bagaimana saya bisa pergi ke pesta koktail mereka? Saya datang untuk menginap di hotel, tetapi satpam ini tidak mengizinkan saya masuk. Mereka sedang berkomunikasi," Henry berkata sambil tersenyum.
Teman kecil Henry, saya melihat apa yang terjadi antara Anda dan Nancy Group terakhir kali di TV sudah berakhir. Anda adalah seorang praktisi pengobatan Jawa. Nancy Group telah berkomitmen untuk pengembangan pengobatan tradisional Jawa. Kita harus lebih banyak bertukar pikiran. Ayo pergi. Ikutlah dengan saya. Saya akan mengatakan beberapa patah kata kepada Anda. Dan mari kita coba berdamai. Setelah Wang selesai berbicara, dia menarik Henry dan berjalan masuk. Meskipun penjaga keamanan saat ini tahu bahwa Henry dan yang lainnya tidak mendapat undangan, mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Dr. Wang, itu tidak bisa dilakukan. Saya tidak punya undangan dan petugas keamanan tidak mengizinkan saya masuk. Henry berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Ketika penjaga keamanan mendengar kata-kata Henry, dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah dan berkata dengan cepat, "Tuan Hen, maaf, tolong. Bisakah kita benar-benar masuk?" Henry membenarkan dengan ragu. Oke. Penjaga keamanan itu mengangguk berulang kali. "Kalau begitu, aku akan masuk." Henry membenarkan lagi. Satpam hampir menangis. "Jadi masuk saja. Tidakkah Anda melihat wajah sekretaris partai kota berubah? Baiklah, kalau begitu, hotelmu tidak perlu tutup." Setelah Henry selesai berbicara, dia masuk bersama Dr. Wang, meninggalkan penjaga keamanan, Shen Haoge dan yang lainnya tampak bingung. Bab 268, semprotkan siapapun yang Anda temui. Henry tidak berbohong. Terakhir kali Bayu berkata bahwa hampir semua hotel di kota Bandung memiliki saham keluarga Bai. Awalnya, dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah, dan dia ingin menggunakan trik ini. Tanpa diduga, Shen Haoge dan 3 orang datang dengan tergesa-gesa, memegang undangan, dan mencari sesuatu yang konyol. Maryam mengikuti, tidak tahu metode apa yang akan diambil Henry untuk merusak situasi. Dia bahkan khawatir di dalam hatinya apakah dia akan bertindak terlalu jauh dan mencegah grup Nancy berakhir dan mempengaruhi perkembangannya. Begitu mereka keluar dari lift, Gunawan Suroso sudah menyambut mereka di pintu. Dia telah diberitahu bahwa Mang Dede, sekretaris komite partai kota, telah tiba, dan orang tuanya telah tiba. Gunawan Suroso tentu saja harus menyambutnya secara langsung. Henry melihat Gunawan Suroso dan mengetahui tujuannya datang. Tetapi dia tidak mau memberikan mukanya. Dia keluar dari lift terlebih dahulu, melihat ke arah Gunawan Suroso, dan berkata sambil tersenyum, "Yah, saya terlihat baik. Saya rasa tidak masalah jika saya mendapat 1 suntikan hari itu." Wajah Gunawan Suroso dipenuhi amarah sesaat. Dia memelototi Henry, menahan diri untuk tidak berbicara, dan memandang ke dalam Mang Dede sambil tersenyum. Meskipun masalah telah berlalu, semua orang di belakangnya dapat melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, dan menyadari dengan jelas bahwa Henry sekarang menjadi kartu nama di kota Bandung, dan semua orang sudah mengenalnya. Tapi tidak ada yang mau mengenalnya. Alasannya sederhana. Dia telah menyinggung keluarga Sen dan Yana, dan tidak ada yang ingin berhubungan dengannya. Tentu saja, saya juga tidak ingin menjadi musuhnya. Bagaimanapun, keterampilan medisnya ada di sana. Kalau ada kebutuhan suatu hari nanti, saya akan meninggalkan jejak hidup saya agar saya bisa bertemu dengannya di masa depan.
Dokter Wang mengikuti di belakang. Awalnya ingin memperkenalkan rekonsiliasi, tetapi sekarang dia melihat Henry telah memegang tangan Mariam dan masuk. Ada Mang Dede di sini yang membutuhkan teman, jadi dia hanya bisa Audio menggelengkan milik Soker kepalanya. Channel. Mang Dede sudah mengetahui bahwa Henry adalah seorang pemuda dengan kepribadian penuh melalui 2 kontak. Gunawan Suroso memimpin Mang Dede menuju ruang resepsi. Begitu dia sampai di pintu masuk aula, dia mendengar suara datang dari arah prasmanan. Mengapa hotel Anda menyediakan begitu sedikit jenis makanan untuk prasmanan koktail? Semua orang melihat ke arah itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dalam apa yang disebut pesta koktail, setiap orang adalah orang yang berstatus tinggi, bukan di sini untuk makan atau minum, tetapi untuk mengomunikasikan perasaan dan mengambil kesempatan untuk terhubung dan memperluas kontak. Seringkali tidak ada yang tahu jenis makanan apa yang ada di sana sampai mereka pergi. Henry ini sangat baik. Dia pergi mencari makanan ketika dia datang, dan dia juga berpikir tidak banyak variasi makanan, yang membuat dia tidak bisa berkata-kata. Maaf Pak, ini makanan yang ditunjuk oleh Nancy Group untuk hotel ini. Pelayan di sebelahnya membungkuk sedikit kepada Henry dan berkata dengan sangat sopan. Nancy Group terlalu pelit ya. Investasinya ratusan miliar, bahkan makanan di resepsi pun jelek. Benar-benar membuat orang ragu apakah investasi ratusan miliar itu asli atau palsu. Sengaja mengangkat kepalanya dan menghadap ke arah pintu. Gunawan Suroso berdiri di samping Mang Dede dan memperkenalkan ide investasinya. Dia mengabaikan komentar Henry tentang kekurangan makanan tadi dan berpikir bahwa hal itu akan dilupakan. Sekarang, Henry meragukan investasinya yang berjumlah ratusan miliar, dan dia sedikit cemas. Henry, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Aku tidak mengundangmu. Silakan segera pergi. Nada suara Gunawan Suroso tidak lagi sopan. Cih, sepertinya aku bersedia datang. Jika Direktur Wang tidak mengundangku, aku tidak akan bisa tidur dengan nyaman di ranjang besar hotel di pesta minum jelekmu. Wajahnya dan berkata dengan bibir melengkung. Kalau begitu, segera pergi. Gunawan Suroso menunjuk ke arah pintu. Saat ini, Sen Haoge dan yang lainnya kebetulan masuk. Melihat Gunawan Suroso tersipu dan berdebat dengan Henry, dia merasa sangat gembira dan berjalan untuk menonton kesenangan itu sambil tersenyum. Pergi, kaulah yang mengizinkanku masuk, dan kaulah yang melepaskanku. Kamu pikir aku ini siapa? Biar ku beritahu, namaku Henry. Apakah kamu memahamiku sebagai Henry? Sen Haoge itu seperti cucu di depanku. Ketika Henry melihat Sen Haoge datang, dia segera menemukan arah untuk melampiaskan amarahnya. Sen Haoge awalnya tersenyum dan siap datang untuk menonton kesenangan itu. Sekarang ketika dia mendengar Henry memarahinya, dia menjadi Audio marah. milik Soker Henry Channel. harap lebih berhati-hati saat berbicara. Mengapa? Keluarga Sen Anda dikenal sebagai yang teratas dari 4 keluarga Bandung, jadi Anda dapat menolak membayar kembali uang tersebut dan mengancam. Henry membuang piring makan di tangannya, memandang Sen Haoge, dan bertanya sambil mencibir. Henry, jangan bicara omong kosong. Sen Haoge tidak mengetahui sikap ayahnya terhadap Henry di masa lalu. Tetapi terakhir kali negosiasi Bang Tianyi gagal, semua orang telah menjadi musuh.
dan sikap mereka diketahui publik, jadi dia tidak lagi khawatir. Dan tentu saja dia tidak lagi takut pada Henry. Apakah saya berbicara omong kosong, lelucon yang luar biasa? Menurut Anda apa ini? Setelah Henry selesai berbicara, dia mengeluarkan IOU di tangannya. Ketika Sen Hao Ge melihat IOU, wajahnya menjadi merah dan putih. Dia memikirkan rasa malu karena duduk di selangkangan wanita dan bersembunyi di bawah selangkangannya hari itu. IOU ini adalah bukti rasa malu, tetapi masih berada di tangan Henry, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Di hadapan banyak orang, mustahil merampok seseorang, apalagi mencap keluarga Sen sebagai pengganggu. Tetapi jika dia marah pada Henry dan khawatir dia akan menceritakan apa yang terjadi malam itu, maka dia tidak akan bisa terus bergaul di lingkaran kota Bandung di masa depan. Mata semua orang tertuju pada Sen Hao Ge. Mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi satu hal yang pasti, IOU di tangan Henry pasti benar. Jika tidak, Sen Hao Ge tidak akan mengatakan apa-apa. Hal-hal di dunia memang seperti ini. Sen Hao Ge memiliki kekhawatirannya sendiri. Tetapi itu tidak berarti orang lain memiliki kekhawatiran yang sama. Wang Huai tertawa, memandang Henry dan berkata, "Henry, kamu seperti anjing gila yang menggigit orang dimanapun. Kamu menggigit semua orang yang kamu lihat dan memeras semua orang yang kamu lihat. Orang seperti kamu harus dimasukkan ke dalam penjara dan tidak pernah keluar dari penjara. Sisa hidupmu, datang saja." Begitu suara Wang Huai keluar, wajah Sen Hao Ge bertambah panjang. "Sialan, apa yang kamu lakukan sekarang? Oh, apakah aku terlihat seperti anjing gila? Hei, tidak menakutkan jika seekor anjing menjadi gila, melainkan saat orang menjadi gila." Henry menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada simpatik. Setelah Henry selesai berbicara, dia menatap Wang Huai, seolah dia benar-benar melihat orang gila. Semua orang bingung dan semua memandang Wang Huai. Wang Huai langsung merasa seperti monyet di kebun binatang yang diawasi, dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi tiba-tiba dia merasa tubuhnya sedikit tidak terkendali. Kemudian terdengar suara kencing, dan aula dipenuhi bau busuk. "Ya, gila. Benar-benar gila. Hubungi keamanan. Jangan gigit orang di sini." Setelah Henry mengatakan itu, dia melompat ke arah Maryam dan memeluknya, seolah dia takut disakiti. Bersambung.